Halo sahabat Kartun Story ID, gimana nih kabarnya? Masih good? Kali ini saya akan rangkumkan film yang diproduksi oleh DreamWorks Animation. Film ini merupakan pembuka dari trilogi film ini. Ya, film yang dirilis tahun 2010 ini berhasil masuk dalam 2 nominasi Piala Oscar tahun 2011, kategori Best Animated Feature Film of the Year dan Best Achievement in Music Writing for Motion Picture. Dan tanpa berlama-lama lagi kita berspoiler ya, langsung saja kita saksikan bersama. Inilah dia How to Train Your Dragon 2010. Berawal dari sebuah desa bernama Berg, di mana desa tersebut telah berdiri selama 7 generasi lamanya. Namun, semua bangunannya masih seperti nampak baru. Itu dikarenakan desa tersebut memiliki masalah dengan hama. Bukannya tikus atau nyamuk pada umumnya, desa ini bermasalah dengan naga. Ya, desa itu selalu diserang oleh naga, sehingga mereka harus membangun kembali desanya agar selalu kokoh berdiri. Seperti halnya pada malam ini, serangan naga pun datang. Kebanyakan orang pasti akan melarikan diri, namun bangsa mereka adalah Viking, yaitu bangsa yang keras kepala. Di mana Haikap sebagai peran utama yang bisa dikatakan sebagai beban keluarga di sini. Dia seorang bangsa Viking dengan tubuh lemah yang hanya disuruh bersembunyi jika ada serangan naga. Termasuk Stoik, sang kepala suku pun juga menyuruh Haikap untuk masuk di dalam bangunan saja. Ya, kepala suku yang gagah berani saat melawan naga. Sedangkan Haikap memilih membantu Paman Gober untuk menyiapkan peralatan yang diperlukan warga untuk berperang melawan naga. Dan di luar, teman sebaya Haikap yaitu Fishlake, Snoutload, dan si kembar Relfnut dan Tufnut, serta pujaan hatinya Haikap yaitu Astrid memiliki pekerjaan yang lebih baik dari Haikap, yaitu sebagai satuan pertolongan pada korban yang ditimbulkan oleh serangan naga. Haikap hanya berangan-angan jika suatu hari nanti ia akan keluar dan mendapatkan naga, karena membunuh naga merupakan kebanggaan tersendiri dari orang-orang yang ada di desa tersebut. Terserah entah itu Nether, Gronkle, atau Zippleback yang memiliki 2 kepala, atau Monstrous Nightmare yang lebih berbahaya. Namun hadiah utama yang tak pernah terlihat yaitu Night Fury, yang tak pernah memangsa hewan ternak warga namun tak pernah meleset serangannya. Tak pernah ada yang dapat menjatuhkannya. Itulah kenapa Haikap ingin jadi yang pertama. Seperti yang dilakukannya malam itu, ia menyelinap keluar membawa sebuah tembakan perangkat ke bukit untuk mendapatkan mangsanya. Warga dan kepala suku pun tak mengetahui pergerakan Haikap dikarenakan sibuk berperang dengan naga. Setelah menyetel tembakan tersebut, beberapa saat kemudian seekor Night Fury terlihat dan berhasil menyerang sebuah menara desa itu. Haikap yang telah bersiap menembak ke arah naga tersebut dan yakin bahwa ia berhasil mengenai naga itu. Ia pun merasa senang, namun seperti merayakan terlalu dini, ia tidak sadar seekor monstrous yang ganas mendekatinya. Ia pun hanya bisa berlari menghindari kesemburan api dari naga tersebut. Stoik, si kepala suku yang melihat kejadian itu, meninggalkan kegiatannya untuk menolong Haikap. Setelah semburan dahsyat ke arah Haikap, Stoik yang datang tepat waktu berhasil menghajar naga yang menyerang Haikap, dan serangan naga itu berhasil merusak satu menara penerangan. Di sini kita tahu bahwa makhluk beban keluarga ini adalah anak dari kepala suku yang perkasa. Haikap memberitahu bahwa ia telah berhasil menembak seekor Night Fury, namun tidak ada yang mempercayainya, termasuk ayahnya. Lalu Stoik menyuruh Gober untuk membawa pulang Haikap karena ada suatu hal yang ia akan urus. Karena yakin, Haikap pun menyelinap keluar dari rumahnya untuk mencari hasil tembakannya itu. Sedangkan Stoik mengumpulkan warga untuk pergi ke sarang naga untuk mengusir para naga tersebut sehingga desanya lebih aman, pikirnya. Gober pun ingin ikut dalam penyerangan itu, namun Stoik meminta Gober untuk melatih anak dan teman sebaya anaknya untuk melawan naga. Di lain tempat, Haikap yang telah mencari di beberapa tempat tidak menemukan apa yang ia cari, hingga ia menabrak sebuah ranting dan melihat pohon dari ranting tersebut patah, dan di tanah pun terdapat bekas sesuatu yang menabraknya. Haikap pun optimis itulah yang ia cari, dan benar, seekor naga pun terjerat. Itulah dia naga Night Fury yang langka itu. Dengan perasaan takut, Haikap dengan sebilah pisau kecilnya memberanikan diri untuk mendekati naga tersebut. Awalnya, dia berpikir bahwa ia harus membunuh naga itu agar warga tidak menganggap remeh dirinya lagi. Namun Haikap nyatanya tidak mampu melakukannya. Namun Haikap malah memotong tali yang melilit di naga itu, dan naga itu pun bersiap untuk menerkam Haikap setelah tak ada lagi tali yang mengikatnya. Hal yang sama pun terjadi, naga itu pun tak menyakiti Haikap dan pergi begitu saja dengan terseok-seok.
Lalu Haikap kembali dengan tangan kosong. Setibanya dia di rumah, perbincangan pun terjadi dengan ayahnya. Dengan canggung, keduanya berbicara bersamaan. Haikap bilang tak ingin melawan naga, sedangkan ayahnya berkata ingin Haikap berlatih melawan naga. Stoik yang keras kepala tetap menginginkan anaknya untuk ikut latihan melawan naga selama ayahnya melakukan perburuan naga. Keesokan harinya pun pelatihan dimulai. Ia dan teman-temannya dilatih oleh Gober, dan tanpa latihan terlebih dahulu Gober lalu melepaskan seekor naga dan bilang anak-anak akan terbiasa jika sering latihan. Semburan naga pun berhasil mengenai satu persatu teman Haikap hingga naga tersebut berhasil memojokkan Haikap. Untung saja semburan yang diarahkan ke Haikap berhasil Gober tepiskan tepat waktu. Dan Gober bilang ke semua bahwa naga akan selalu berusaha untuk membunuh. Haikap yang merasa kenapa seekor Night Fury tidak berusaha membunuhnya pun kembali mendatangi naga yang berhasil ia tembak itu. Ia pun mendapati naga tersebut dan mengamati naga itu dari jauh. Naga itu berusaha terbang namun selalu gagal, dan Haikap menganalisa bahwa ekor naga yang rusak karena ulahnya lah penyebab naga tersebut tidak bisa terbang. Sekembalinya ke kamp pelatihan, Gober memberikan sebuah buku yang berisi tentang informasi semua naga. Di tengah malam yang sepi, Haikap pun mulai membacanya. Intinya dari buku itu adalah banyak naga yang membunuh, membakar korbannya, dan saran yang harus dilakukan adalah membunuh segera naga-naga tersebut. Hingga Haikap mencapai halaman kosong yang ternyata itu adalah data dari Night Fury. Belum banyak data yang menuliskan tentang naga ini, dan yang tertulis hanya peringatan untuk tidak melawan naga ini. Yang bisa dilakukan adalah bersembunyi dan berharap tidak ditemukan oleh naga tersebut. Karena itu tidak sesuai dengan apa yang ia dapati di buku, ia pun mendatangi naga itu dengan membawakan seekor ikan. Ia pun membuang pisau yang ia miliki agar naga itu merasa tidak ada ancaman. Saat Haikap akan memberinya makan, ia melihat naga itu tidak memiliki gigi. Sejak itulah ia memanggil naga itu dengan sebutan Toothless. Setelah memakan ikan yang diberi Haikap, naga tersebut memeriksa Haikap. Namun Haikap berkata ia tidak memiliki ikan lainnya. Seperti mengerti ucapan dari Haikap. Lalu naga itu memuntahkan setengah dari ikan yang telah ia makan. Yang ternyata ia ingin berbagi dengan Haikap. Dengan jijik mau tak mau, Haikap memakan ikan yang Toothless muntahkan itu. Lalu dengan hati-hati Haikap ingin memegang naga itu dan berhasil. Toothless pun menunduk menyentuh tangan Haikap. Dari situ hubungan mereka menjadi baik. Dengan kemampuan Haikap sebagai asisten Gober yang kerjanya membuat peralatan, ia pun mencoba membuat sayap bagian ekor Toothless yang rusak. Keesokan harinya pun ia membawakan seember ikan beraneka ragam. Toothless pun lalu memeriksa bawaan Haikap. Namun di antara ikan tersebut terdapat seekor belut yang ternyata itu membuat naga itu takut. Haikap pun membuangnya. Di saat Toothless asik makan, Haikap berusaha memasakkan sayap yang telah ia buat sebelumnya pada Toothless. Namun pada saat ikan yang diberikan Haikap itu habis, Toothless baru sadar bahwa ada Haikap yang sedang memasangkan sayap untuknya. Dia pun berusaha terbang dan ternyata sayap buatan dari Haikap berhasil menyeimbangkan terbangnya naga tersebut. Lalu saat di arena latihan, Haikap pun tampil tidak biasa. Ia berhasil mengendalikan naga kepala dua dengan menggunakan seekor belut yang sebelumnya juga membuat Toothless ketakutan. Itu membuat Gober dan teman-temannya heran. Ia pun melanjutkan untuk membuat sebuah dudukan untuk menunggangi Toothless. Ia mencoba, namun ia terlempar dan kembali memodifikasi sebuah kaitan agar ia tidak terjatuh saat mengendarai Toothless. Dan berhasil, ia pun mengendarai namun masih terjatuh di ilalang. Dan dari situ, dia mendapati Toothless sangat senang bermain di atas ilalang tersebut. Hal tersebut langsung dipraktekkan oleh Haikap dalam menaklukkan naga di arena latihan. Dan berhasil, Haikap terus mengeksplorasi naganya tersebut. Dan nyatanya, si naga juga tidak tahan dengan gelitikan. Dan benar, naga di arena latihan juga langsung rebah saat Haikap menggelitikinya. Pantulan cahaya ternyata juga membuat naga senang bermain. Ia pun mencobanya dengan naga Terrible Terror yang kecil namun lincah. Teman-temannya pun dibuat bingung oleh Haikap yang berhasil menaklukkan Terrible Terror tersebut. Haikap dan Toothless pun menjadi kawan dan Haikap telah berhasil menungganginya. Namun hal lain terjadi. Ayah Haikap telah pulang dari perburuan yang ternyata mereka tidak berhasil mendapatkan sarang naga.
Ia berharap Gober telah berhasil melatih anak-anak dan Stoik kaget karena warga menyambutnya dengan senang akibat anaknya berhasil melakukan naga dalam latihan, walaupun dengan caranya sendiri. Haikap yang mengetahui kedatangan ayahnya berniat untuk pergi meninggalkan desa bersama Toothless. Namun ada hal tak terduga. Ternyata Astrid telah berada di situ karena ingin tahu apa yang terjadi pada Haikap sehingga ia bisa menaklukkan naga di camp latihan. Tak lama kemudian Toothless pun menampakkan dirinya. Astrid pun berusaha melindungi Haikap dan mencoba menakuti Toothless dengan senjatanya. Namun Haikap buru-buru menengahi mereka dan bilang ke Astrid bahwa naganya itu tidak berbahaya. Astrid yang ragu pun dibawa oleh Haikap terbang bersama Toothless dan itu membuat Astrid percaya bahwa Haikap benar. Ternyata naga itu tidak berbahaya. Namun saat hendak pulang, Toothless berbalik arah dikarenakan merasakan kehadiran naga lain. Ia pun mengikuti naga-naga tersebut yang sedang membawa hasil buruannya. Hingga sampai di suatu lembah penggunungan batu, mereka melihat naga-naga tadi melemparkan hasil buruannya itu ke lembah itu. Dan ia melihat seekor naga memberikan hasil buruan yang sangat kecil. Tiba-tiba, seekor naga dengan ukuran yang jauh lebih besar melahap naga itu. Haikap pun menginstruksikan Toothless untuk meninggalkan tempat itu. Kita kembali ke desa. Hari penentuan pun tiba. Haikap harus melewati latihan terakhir untuk menaklukkan naga dan ditonton langsung oleh ayahnya. Haikap pun masuk ke arena dan lawannya adalah Monstrous Nightmare yang berbahaya. Saat naga itu mendekati Haikap, ia malah melucuti semua peralatan perangnya itu. Haikap berusaha menjinakkan naga itu. Ayahnya yang melihat itu mencoba menghentikan pertunjukan itu. Namun itulah yang diinginkan oleh Haikap. Semua orang melihat bahwa naga bisa dikendalikan tanpa kekerasan. Di saat hampir berhasil, ayahnya yang tidak sepaham memukul ring yang membuat naga di arena itu panik dan kembali mengganas. Haikap pun berteriak dan berlari menghindari serangan naga tersebut. Namun teriakan Haikap terdengar oleh Toothless dan membuat Toothless berlari ke arah teriakan Haikap. Di saat Haikap terpojok, Naik Fury-nya pun berhasil datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Haikap dari serangan Monstrous Nightmare. Haikap berusaha menyuruh Toothless pergi, namun warga telah bersiap mengepungnya untuk menangkap naga legendaris itu. Awalnya Toothless berhasil menyerang warga dan memojokkan ayahnya. Namun Haikap menyuruhnya untuk berhenti dan kelengahannya itu pun digunakan untuk menangkap Toothless. Perdebatan pun terjadi antara Haikap dan Stoik ayahnya. Haikap berusaha bilang bahwa naga itu berusaha melindunginya dan naga-naga lain terpaksa merampok hewan ternak warga karena terpaksa. Karena ada naga yang lebih besar menunggu di sarang dan jika tidak membawakan hasil jarahannya, maka naga tersebutlah yang akan dimakan. Stoik pun menanyakan di mana sarang itu dan Haikap bilang hanya naga yang tahu akan tempat itu. Tanpa menunggu lama, Stoik pun mempersiapkan penyerangan ke sarang naga dan Toothless sebagai penunjuk arah ke sarang naga. Tak ada yang dapat dilakukan Haikap hingga Astrid datang untuk berbicara padanya dan meyakinkan bahwa Toothless mungkin saja sedang membutuhkannya. Ia pun memiliki rencana dengan teman-teman pelatihannya. Ia meyakinkan bahwa naga itu bisa dikendalikan tanpa kekerasan. Ia pun menyiapkan peralatan untuk menungganginya, sementara Stoik dan kru yang telah sampai ke sarang melancarkan serangan dan berhasil membuat lubang di tepi sebuah gunung batu. Lalu Stoik memerintahkan untuk menembakkan sebuah tembakan api dan ternyata benar. Di situ terdapat ribuan naga yang mendiami sarang tersebut. Stoik pun masuk dan memulai peperangan. Namun naga-naga itu pergi tanpa perlawanan. Membuat Gober pun berpendapat itu hal yang aneh. Di saat warga merayakan kemenangan mereka, Stoik melihat ke arah Toothless dan terlihat Toothless masih gelisah. Stoik pun berteriak untuk tetap siaga. Dan suara naga yang besar terdengar. Ternyata naga besar yang diceritakan oleh Haikap itu pun muncul. Serangan dari anak buah Stoik tidak berpengaruh pada naga tersebut. Naga tersebut pun membakar seluruh kapal. Stoik memerintahkan pada pasukannya untuk mundur dan dia akan berusaha mengalihkan perhatian si naga. Saat Stoik berusaha melawan naga itu sendiri, kawanan Haikap pun datang. Haikap memerintahkan temannya untuk mencari titik buta naga dan batas semburan naga.
Sementara ia mencari Toothless untuk ia selamatkan. Namun naga itu memiliki mata yang sangat banyak, sehingga ia tidak memiliki blind spot. Haika pun berhasil menemukan Toothless dan mendatanginya. Namun belum sempat Haika menyelamatkan Toothless, naga besar itu berhasil membuat kapal itu tenggelam bersama Haika dan Toothless. Dengan tenaga yang tidak seberapa, Haika pun tenggelam. Untung saja ayahnya berhasil menyelamatkan Haika dan kembali masuk ke dalam air untuk menyelamatkan Toothless. Toothless berhasil keluar dari air dengan membawa Stoik, lalu memberikan kode Haika untuk pergi bersamanya. Ya, di saat naga besar itu akan memakan Astrid dan naganya, Toothless berhasil menghentikannya dengan sebuah tembakan. Lalu bertubi-tubi mereka menembaki naga tersebut. Naga tersebut pun mengejar Toothless dan Haika. Haika pun memiliki rencana untuk membawa ke tempat yang tidak terlihat, yaitu awan gelap di langit. Dengan kelincahan naga legendaris itu pun mereka berhasil menembak bola api bertubi-tubi ke naga besar itu. Naga besar yang tak dapat mendeteksi di mana lawannya itu pun mengeluarkan semburan api ke arah yang tidak beraturan. Itu membuat sayap Toothless buatan Haika itu pun terbakar. Lalu mereka bergerak menduki ke bawah dan diikuti oleh naga besar itu. Saat naga besar itu hendak mengeluarkan semburan, mereka bermanuver dan menembakkan api ke dalam mulut naga besar itu. Lalu daratan pun terlihat. Namun naga besar itu tidak sempat ngerem dan membuat mereka meledak bersama api yang hendak dihembuskannya. Toothless berusaha terbang ke atas, namun mereka terkena ekor dari naga raksasa itu, menyebabkan Haika terpelanting dan terpisah dari Toothless. Toothless pun berusaha mengejar Haika dengan masuk ke dalam ledakan dari naga besar itu. Sesaat setelahnya, Stoik berlari ke arah Toothless yang terbaring. Saat ia menyesali perbuatannya pada putranya, Toothless membuka sayapnya dan ternyata ia berhasil menangkap Haika. Dan Stoik pun bergegas memeriksa anaknya itu dan ternyata Haika masih hidup. Dan keesokan harinya, Haika terbangun di rumahnya dan mendapati Toothless telah berada di sampingnya. Ia pun merasa takut jika ayahnya tahu ada naga di rumahnya. Saat hendak bangun, Haika merasa ada yang aneh. Ternyata kaki kirinya telah digantikan oleh sebuah kaki besi. Saat membuka pintu rumahnya, ia pun kaget ada naga, dan saat membuka kembali ia heran bahwa naga-naga tersebut tengah dikendarai oleh teman-temannya. Bukannya marah, ternyata Stoik sangat bangga pada putranya itu dan gober menghadiahkan sayap baru buatannya untuk Toothless. Cerita ini pun selesai dengan akhir di mana awalnya naga merupakan hama, sekarang dijadikan hewan peliharaan oleh warga Berg. Dan tamat. Nah, gimana? Seru nggak? Kesimpulannya dari saya, mengangkat tema dan konsep cerita yang unik, maka tak heran apabila film How to Train Your Dragon ini berhasil menjadi pembuka sebuah seri film animasi yang sangat sukses. Film ini bahkan sempat dinominasikan dalam ajang penghargaan The Academy Awards ke-83 untuk kategori film animasi. Pada pasar box office, film ini juga berhasil meraih pendapatan hingga 494,9 juta US dollar. Wow, very fantastis ya. Dan ya, akhirnya saya pamit undur diri dulu. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. See you on the next video. Bye.